Nah, kalau proses akreditasi itu ini ya, RDOWS. Di sini aja pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tapi tolong diperhatikan ya, kalau nanti akreditasi itu dia duduk hadap-hadapan. Jadi kayak tadi kita bertiga debat, nanti yang akreditasi dengan kita, yang kita tanya jawab, duduk kayak gitu juga hadap-hadapan. Tapi sendiri-sendiri, misalnya kalau klinik satu orang di sini mungkin dengan adminnya tanya jawab. Kalau yang UKP bisa Dr. Freddy sama tim UKP tanya jawab. Ya. Yang ditanya ini nih biasanya RDOWS, regulasi ya, regulasi ini kebijakan ya. Kemudian dokumen bukti, observasi, wawancara, dan simulasi. Misalnya cerita, oh kami sudah dilatih dok nih, apa namanya, P3K, sudah sertifikat mana ini. Coba, Anda Rob, coba lakukan simulasi, Anda nolong orang. Nah, itu contohnya, ya. Jadi gimana caranya? Berapa jam bisa? Berapa? Dokter, bisa dokter? Ya. Ini contoh, ini kalau akreditasi beneran, sekarang nggak usah. Itu pertanyaan akreditasi ya. Jadi kalau Anda bilang gini-gini, bisa dia minta di sini simulasi, berarti Anda harus berangkat. Misalnya ini siapa? Iqbal. Anda bilang saya penanggung jawab MFK, manajemen fasilitas kesehatan. Saya bertanggung jawab. Pemadam kebakaran, ya. Ada simulasi, ada. Coba kalau ada kebakaran, jawab. Itu ya, itu namanya simulasi akan ditanyakan. Jadi hati-hati jawabnya ya. Menjawab survei itu jangan sampai. Jadi survei itu seperti ujian. Jadi faktor non teknisnya ujian. Jadi lihat. Waktu ujian dulu di mana? Ujian apanya nih Pak? Ujian basicnya Farmasi. Farmasi. Waktu ujian farmasi sama dosennya gimana? Cepat jawab, apa lambat jawab? Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Pakai ilmu itu. Kalau kira-kira si surveyornya ingin jawaban cepat, agak cepat. Jangan terlalu cepat, karena dia bisa nanya. Tolong saya lihat dokumen ini. Anda jangan langsung kasih gini. Ada nggak dokumen pelayanan farmasi misalnya? Terus ada jawaban gimana? Ada Pak. Mana? Nah, gitu, bagus tuh. Sebentar Pak. Jangan langsung kasih. Karena begitu Anda langsung kasih, dia langsung ke pertanyaan lain ya. Ini saya lihat di dokumennya kurang udah keluar keringat dingin gitu. Jadi itu ya, seperti ujian biasa ya, hati-hati jawabnya. Lihat ya ininya kemana ya. Kalau dokter kan gampang ya. Anda tinggal lihat nih, udah tahu nih pasti dosennya ini dia senang diabetes ya. Kalau dokternya senang diabetes, walaupun pertanyaannya mengenai kulit, larikan ke diabetes. Tapi pelan-pelan, jangan kelihatan ini. Artinya sudah bisa di dua ya. Kurang lebih regulasi ya, dia akan melihat kebijakannya. Ya. Kemudian dilihat dokumen buktinya, nanti observasinya, berwawancara dan simulasi. Jadi ini dulu ya pengertian RDOWS. Kalau verifikasi adalah mencocokkan bukti dengan persyaratan. Misalnya syarat pelayanan atau misalnya syarat pendirian sebuah klinik sudah ada izinnya dok ya. Misalnya izin apa namanya? Izin SDR, izin praktek, SIP atau SIPA ya, dan kemudian ada izin untuk limbah. Kita lihat cocok sama persyaratan. Persyaratan klinik itu ada syaratnya ini terus sudah cocoknya diverifikasi. Kalau konfirmasi memperkuat bukti seperti tadi ya, bilang saya sudah bisa mengadakan pelatihan kebakaran. Oke, sekarang kita coba. Pak Anda bagaimana caranya memadamkan api? Di sini siapa penanggung jawab manajemen fasilitas kesehatan MFK? Siapa? Udah ditunjuk belum dok ya?
Sudah, saya. Oh langsung? Oh ya, apa-apa. Nanti kan ada penanggung di bawahnya lagi. Yang di bawah-bawah itu yang ada tentir supaya dia bisa nanti mengenai. Oke. Jadi kalau persiapan aplikasi satu manusia ini kita-kitanya ini kita harus siap ya. Waktu survei kita siap. Jadi acara yang hari ini dibuat oleh pimpinan klinik Cahaya Usada itu menyiapkan supaya begini misalnya. Dan juga supaya staf klinik ini tahu akreditasi itu ya begitu-begitu aja, nggak terlalu rumit seperti yang kita sangkakan ya. Betul ya? Romi. Yang Romi udah kawin ya? Nah, jadi Iqbal, jadi saya mau bertanya apa ini kalau orang tuanya aku mau tanya lupa. Nanti saya jelaskan. Jadi manusia ini harus siap dulu seperti kita ya. Setelah manusianya siap, ini dokumen-dokumen nanti akan secara lebih detail disampaikan oleh Dr. Freddy ya. Dan kemudian persiapan yang lainnya, sarana prasarana, alat kesehatan, tata geraha, ya. Tata geraha itu ya berupa bangunan, gedung, ya, ruang pelayanan, ya, dan seterusnya. Jadi ini kita ini sudah siap, mudah-mudahan dokumen-dokumen juga sudah siap, tinggal sarpras, alat plus tata geraha. Ya. Nah kalau klinik, dia indikator mutu nasionalnya ada. Tapi sekarang belum masuk kayaknya, belum dinilai di klinik. Tapi paling tidak tahu dulu lah ya. Masa sudah di workshop akreditasi nggak tahu indikator nasional mutu klinik. Satu, cuci tangan ya, kepatuhan cuci tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan APD. Tiga, kepatuhan identifikasi pasien. Empat, kepuasan pasien. Ya. Jadi ini empat ya. Jadi ini bahas di PPI, kalau ini di keselamatan pasien, ini kepuasan pasien. Di sini ada orang Medan, orang Medan itu dari Medan. Gimana? Bu, ibu atau bapak? Ibu Medan ya? Boru apa? Mungkin boru Melayu. Orang Medan itu kalau saya dengar ya, dia untuk penghormatan bukan panggil nama. Jadi misalnya Iqbal Huta Barat. Karena Sambo ya. Jadi pura-pura aja. Jadi kalau kita di sana, kalau kita memanggil dia, yang dipanggil itu penghormatan harganya lah. Ya kan? Jadi nanti kita panggil Huta Barat. Itu yang berdiri 10 orang. Aku Iqbal Huta Barat, aku Romi Huta Barat, aku semuanya. Nah, jadi identifikasi pasiennya harus jelas. Ya. Iqbal Huta Barat tinggal di Nagadaya, Kampung Kandang, nomor 10. Misalnya, ini contoh-contoh. Dan kalau identifikasi pasien kan tahu ibu ya sudah. Kalau saya tanya nama ibu siapa tuh? Diana. Ibu Diana. Ibu Yana ya? Boleh nggak? Saya tanya ibu. Kalau ibu perawat, kalau ibu petugas kesehatan. Udah benar, udah lulus akreditasi. Namanya siapa bu? Pak? Biar dia nyebut namanya sendiri. Ya. Jangan kita masuk ke ibu siapa namanya? Uswa. Ibu Uswa. Iya. Siapa bu namanya? Uswa. Jadi tidak boleh kita bilang Ibu Uswa ya? Oke, lebih detailnya ya. Nah sekarang persiapan SDM-nya satu ya, menguasai materi dan keterampilan sedang kita pelajari sebagai tim. Ya. Jadi sebagai tim ya, tolong sama-sama kerja sama-sama. Dalam berat kan ada yang satu kerjanya berat, satu kerjanya enteng, ya. Yang kerjanya berat, itu dia enak-enak aja. Ya. Dan sebagai tim ini ya, menguasai materi dan keterampilan sehat, mampu berkomunikasi ya. Ini waktu sama surveyor jangan pasang orang yang mukanya perang ya. Lihat surveyor marah gini, surveyor ada apa ya? Jadi ya latihan dulu.
di depan kaca latihan. Ada bin surveyornya harus ada nama, mukanya. Dia kalau jawab juga nggak neken gitu ya. Tahu nggak yang maksudnya jawab nggak neken itu? Jawabnya kalau kita tanya ini apa namanya pelayan farmasinya di sini ada delegasi. Oh, ada gitu. Ya betul ada. Tapi saya lihat nggak ada. Nah itu caranya. Jadi kemungkinan terjadi begitu, jangan bantah lagi. Kan saya sudah kasih lihat tadi udah suara udah naik. Jangan terjadi gitu. Jadi biasa aja. Ya. Kita namanya jadi orang Aceh kan, tak tahan di ini kan. Suara orang Aceh itu tinggi kan. Aneh namanya. Jadi gitu ya. Sini mampu berkomunikasi itu artinya kalau dia begini kita begini. Ya. Karena kita kan mau lulus ujian ya. Kita nggak tahu itu yang datang tuh survei dari mana. Budayanya lain, ini lain. Pernah sekali saya ke waktu survei di Padang Lawas. Padang Lawas itu batas Riau sama Medan. Lagi survei, suara kencang. Saya bilang sama survei karena petugas puskesmas itu Padang Lawas utara aja. Bang, BSK dulu itu ada apa itu sih? Terus dia bilang, enggak apa-apa itu memang sini kalau datang gitu lah. Kita sangka berkelahi, rupanya biasa-biasa itu suara orang Medan itu kata dia. Waduh, jadi kita kaget. Itu kan berarti beda budaya kan? Jadi ada yang keras gitu ya. Jadi kalau yang datang orang Medan suara yang keras jangan kaget. Oh yang keras Medan ya. Tapi ada yang datang orang dari Jawa Tengah, Solo. Oh itu suaranya enggak kedengaran. Dia bilang. Oke. Jadi harus tahu trik-triknya ya. Oke lanjut. Ingat ya sebagai tim ya. Kita sebagai tim ya. Jadi harus kita kuat timnya. Kemudian penetapan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi dan kemampuan dia ya. Ini para peneliti bersama dengan tim yang sudah lihat mana orang yang mampu ya. Mungkin kita bisa pakai merit system ya. Merit system tahu ya merit system. Merit system itu orang yang mampu majuin. Ya. Kalau walaupun dia senior, tapi kalau kelihatannya dia agak sulit, dia biar jadi mendamping aja. Waktu menjawab surveyor, yang muda-muda yang bisa begini. Kemudian berikutnya sudah menguasai materi ya. SDM-nya ini ingat kerja sama tim, integritas, tim time management yang baik ya. Waktu ya kita juga harus bisa mengatur waktunya ya. Kemudian pemahaman dokumen nanti dengan dokter. Jadi ada regulasi, ada regulasi, ada bukti implementasi, dokumen, policy dan seterusnya ya. Kemudian boleh nggak mencontoh di tempat lain? Boleh Pak ya? Asal hati-hati. Maksudnya tuh cari ahli IT betul. Siapa ahli IT sih? Sakti. Ya. Pak Isep. Tangannya angkat gimana? Itu ahli IT ya. Jadi misalnya klinik kita akan mengadop dari tempat lain dokumennya, cepat menghapus yang nama yang lain itu. Misalnya dari rumah sakit Wahid, bukan Medan, rumah sakit. Ada malam. Dari rumah sakit ada paling, Anda hapus tuh. Karena kadang-kadang Anda nggak hapus waktu dulu ada survei. Kalau dari rumah ada maliknya apa hubungannya ya? Ya. Pastikan aja, boleh, karena boleh. Ya bisa satu itu ya. Kemudian tadi sudah saya lihat ada perencanaan strategis dan profesional ya. Ada prosedur pelayanan klinik, ada tata kelola, nanti kita ke sana. Ada review struktur organisasi, ada uraian jabatan, staffing, budaya, kinerja karyawan. Kalau lihat dari tampilan tadi sudah ada, ya. Cuma ini pertanyaan, kali pertanyaan saya, boleh siapa aja jawab. Ini bukan pertanyaan yang sulit-sulit, biasa aja. Dok, visinya apa tadi dok? Itu pertanyaan survei ya. Siapa bisa jawab visinya? Dokter juga.
Di resepsionis Pak. Oh, saya bilang, itu di depan tanya apa di sini. Oh, bagus dari di sini. Saya akan menjawab. Ya, silakan. Pertama, menjadikan klinik utama Cahaya Pusada Ya, sebagai pusat pelayanan kesehatan secara profesional. ya, Kemudian bermutu tinggi, ya. Islami dan mampu bersaing dengan secara global. Ya. Ada berapa tujuan? Kalau Anda itu. Ada 4. Satu. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan terjangkau bagi. Stop. Apa maksud dengan bermutu tinggi? Ini pertanyaan coba ya. Ini pertanyaan coba. Maksudnya jawabnya nanti. Itu kalau ditanya visi itu. Jadi kalau visi Anda harus bisa. Nomor 2 tadi apa? Nomor 2, menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ya, bisa kan? Gampang jawabannya. 3. 3, mengembangkan profesionalisme sumber dan karyawan. Enggak kayak visi ini. Nomor 3 bukan Islami. Visi Islami dan kompetitif. Islami apa maksudnya? Islami Nah, sejauh sekarang. Nanti ya jawabnya. Islam itu harus Anda jawab. Kalau bingung jawabnya, bilang ini sesuai dengan apa namanya? Visinya kabupaten. Nah, jadi harus seringnya. Karena kalau visi kabupaten itu nggak boleh nolak. Tapi kalau tidak sesuai dengan visi kabupaten, Anda harus menjelaskan apa maksud dengan Islam itu. Menjalankan konsep-konsep Islami di dalam pelayanannya. Ya. Mungkin misalnya petugasnya ya berpakaian secara Islami, dalam pelayanannya memberikan makanan yang kalau di Aceh tetap halal semua. Tapi kira-kira kurang lebih gitu ya. Satu lagi ada dok yang saya ingin jadi global ya. Ini berat juga ya. Global itu gimana? Nah, ya makanya dunia kan. Pertanyaan nanti Anda mau saya ngomongnya apa? Nah itu kira-kira ya, kurang lebih ya. Waktu dia gali mengenai visi itu sudah agak lama ya. Maksud saya bukan ini cara nggak benar, cuma silahkan aja. Menurut Anda itu gimana? Asal bisa Anda jawab, oke ya. Baik, itu kemudian kita ini sudah tadi minta regulasi. Kalau dia minta regulasi yang diminta kebijakan yang klinis ya. Jadi berarti SK ini pelayanan penunjang ya. Ada pelayanan SOP yang paling banyak di SOP nanti di PKP ya. Pelayanan kesehatan perorangan dengan Dr. Freddy ya. Dia akhirnya saudara beruntung dengan Dr. Freddy di saksi ini. Kemudian praktikan sangat telusur lapangan ya. Jadi biasanya surveyor itu dia datang nih, mulai dari pendaftaran sampai pasien pulang ya. Dari pasien pendaftaran dia sudah tanya SOP-nya gimana, masalah gimana, ada pemberian penjelasan mengenai hak dan kewajiban pasien atau enggak. Ya. Kalau saya yakin kalau di klinik ini sudah ada ya kan, di papan hak dan kewajiban pasien. Ada. Kita lihat ya, kalau sempat pada waktu ya. Kemudian mempraktikkan terus rekam medik ya. Mungkin dia akan minta 5-6 rekam medik. Nanti ready lah lebih detailnya. Pengisian SAP dan edukasi pasien. Telusur limbah medis, BPI, alat kesehatan, IPA. Maksudnya limbah medisnya sekarang bawa kemana tuh? Kita kerjasama dengan pihak ketiga. Oh, pihak ketiga ya. Produk. Ya. Tapi sampai saat terakhir dia buang kemana? Foto nggak? Kita dokumentasi mak. Ada pengambilannya, pembuangannya. Pengembangannya kita nggak tahu. Kan dibawa ke Jakarta. Ya. Jadi gini, bilang sama dia, di Jakarta fotoin ya. Setelah Anda foto baru kebayar. Dia kan sebentar aja ke Jakarta, jangan dia pulang tinggal langsung sini. Bisa lah.
ini karena kejadian gini. Di Jakarta pernah sekali di satu provinsi di Jawa Barat itu dibuang limbah dari provinsi di luar Jawa Barat, dari Sumatera aja lah misalnya. Kedapatan itu ya, dia buang di pinggir sungai, dapat apa label paskesnya, dia dipanggil sama Polres tempat itu, datang aja jauh-jauh dari sana ke Polres itu untuk mempertanggungjawabkan. Untung dia, Indonesia kan suka untung kan, untung dia mengatakan bahwa kami sudah melakukan sesuai dengan kebenaran, ini foto kami ini, bahwa dia buang dari laut sini, urusan dia. Tapi sama kami janjinya katanya buangnya di DPA sana, itu ya. Jadi tolong, nggak rumit kok itu kan. Jadi ada minta foto sebesar ini, tolong setelah anda buang sana, waktu diangkut memang dia foto kan biasanya. Tapi setelah di DPA dimasukin ke mana? Berikan kali ya, untuk jaga-jaga ya. Karena limbah sekarang termasuk yang kejar-kejar polisi juga ya. Kemudian lakukan implementasi bukti pelaksanaan ya. Ini kita singkat dengan DAUN atau uang ya. Undangan, absen, notulen dan gambar foto atau daun itu apa ya? Dokumen dia bukan dia apa ya? Daun dokumen ya, dokumen undang A absen, U undangan, N notulen. Pelatihan apa yang harus lakukan mapping ya, lakukan mapping sampai kapan anda kalau kita dengar kan Februari katanya Februari 23, tapi kalau misalnya ada katanya kami sudah siap di survei, lakukan pemerintahan minta dengan dinas kesehatan ya. Misalnya ini contohnya ya, kapan ada kinerja, kapan mutu akreditasi ya. Kepala klinik atau pemilik dalam hal ini lead ya, pegang komando ya. Hari ini sudah kita lihat ada pegang komandonya, ada Dr. Edi. Ini contoh ya, contoh tata geraha yang bagus ya. Contoh saja, mungkin di klinik Cahaya Usada lebih bagus kali ya. Berikutnya, contoh ini ya, pemasangan banner hak dan kewajiban pasien duduk begini. Tapi sekarang mungkin lebih bagus lagi dari posisinya. Ini kira-kira 5-6 tahun yang lalu ya. Ini contoh apa namanya? Riaset. Ya, ini contoh pakai ini. Ini sebenarnya riskan nih, karena bisa jatuh nih. Tapi oke lah. Ini contoh kalau ada ruang rawat inap ya. Ini bisa lantai 2 juga. Lantai ya. Agak hijau lah, tolong dibuat saya nggak lihat ya. Contoh, ini farmasinya. Unit farmasi ada loh. Apotek ada ya. Kerjasama atau? Instalasi. Oh, instalasi farmasi ya. Berarti ada apoteker kan? Ada. Ya. Kemudian unit farmasi dengan obat. Lab juga ada dok ya? Belum. Lab kita kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Tapi pihak ketiga kita kasih tempat di situ ya. Jadi karena memang kita juga patologi kliniknya kan dari bandarnya. Oh gitu. Tapi di sini ada berarti pendelegasi ya atau mandat? Ya, mandat nanti ada memang ada analisnya. Oh ada analisnya ada. Contoh. Kalau di sini ada kebidanan enggak? Di Cahaya Utama. Dokter kebidanan ada. Cahaya Usada. Ada. Jadi berarti pelayanannya penyakit dalam kebidanan. DHT rawat jalan ya. Radiologi ada, wah nanti Pak Freddy lengkap itu Pak. Radiologi juga ada sih. Iya. Dan radiologi. Ini tanda-tanda yang tadi kita bilang ya. Pada pembakaran. Kemudian di sini itu tanda-tanda cara cuci tangan. Pegang handle ini tanda-tanda juga yang harus Anda buat kalau ada. Ini dulu sebelum akreditasi
adaptasi begini ya, setelah adaptasi jadi rapi ya. Kalau sekarang saya rasa klinik sudah di sini ya, ini dulu masih begini, tapi sudah elektronik ya? Masih belum juga ya? Belum. Oh, Kita sudah sebagian. sebagian ya, berarti hybrid lah ya. Nah kalau ini tolong diperhatikan, jadi menjelang penilaian lakukan survei simulasi ya. Kalau bisa, tapi kalau nggak ada ya udah. Di sini ada survei akreditasi nggak di Mangga Raya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Melabung nggak ada juga ya? Ya. Pada Aceh yang ada ya? Anaknya Langsa ada. masa. Bangsa ada ya? Langsa ada si Amin ini. Kok Amin? Betul, Simelu tuh. Amidin Simelu kan? Bisa dipakai deh, tapi dia OKP ya? Langsa satu lagi pas apa? Mustaqim. Mustaqim survei dulu ya? Ya. Masa apa ya? Ke bangsa. Iya, iya. Mau, kemarin pada workshop terakhir. Enggak, yang Langsa itu siapa tuh? Yang tinggi besar itu. Oh iya ya Razali. Yang selalu bajunya sewarna-sewarna itu loh. Razali kalau nggak salah ya. Razali betul Pak. Kalau di Bangga ada Lia sama Dokter Lia sama Dokter Fajri ya. Oh iya. Iya Pak Razali. Ya. Kemudian lakukan perbaikan terhadap rekomendasi ya. Ini kalau misalnya nggak ada surveyor, kita zoom aja. Kita bisa zoom kan. Kemudian perhatikan ya mana yang bisa diakselerasi dan dengan cara apa. Maksudnya Anda coba lihat dong, ini bisa yang dalam ini kan kalau akreditasi itu penilaiannya kalau bagus full sempurna nilainya 10 ya. Kalau ya kurang lebih nilai 5. Kalau nggak ada ya nilainya 0. Jadi mana yang 10 kita cari dulu nih. Ini dalam kekuasaan kita ya. Ini jangan sampai 5 atau 0. Dalam kekuasaan kita cari semua harus 10. Nah kita lihat mana yang kurang-kurang. Kayak limbah tadi kan, limbah medis itu agak sulit ya. Agak sulit ya, itu mungkin 5 tapi kita upayakan juga supaya 10. Apalagi yang sulit kayak dari klinik tuh, misalnya pengalaman. Gak ada yang sulit kayaknya ya. Dalam kendali semua, paripurna lah itu loh. Nah, jadi di sini Enggak apa-apa. ya, bisa diakses dengan cara apa? Ya, kapan siap dan pulang sini harus siap-siap mau 3 bulan lagi kah, 4 bulan lagi kah, keluar aja dari tabelnya ya. Faktor non teknis. Nah jadi pada waktu faktor non teknis saat survei akreditasi itu biasanya dok saya belum lihat kliniknya kan. Jadi maksudnya si surveyor ini umumnya dia pada waktu mau sampai ke fasilitas kesehatan itu sudah mulai apa? Mulai mencium aromanya. Kliniknya ini kira-kira ada. Udah gitu ya. Waktu dia lihat tampilan depannya kan udah mulai begini. Jadi harus sudah mulai hati-hati. Mulai dari depan itu kiri kanan klinik itu mohon dirapikan. Dalam artian misalnya sementara ini ada yang jual lontong, jual kopi, minta izin selama 3 hari minggu dulu ya. 2 hari lah kan, sampai 2 hari. Kemudian setelah itu pada waktu wawancara tadi, ya, jadi pada waktu pembukaan itu penting tuh ya, pembukaan itu menimbulkan kesan sama si surveyor itu. Jadi kalau kita datang, waktu dia datang kayak acara tadi, kita semua merasa agak ceria ya, bahwa surveyor datang ini jangan bukan semua lihat ini wah dia senang kok nggak bisa datang ya. Pernah juga di Kalimantan itu kita datang ke sana, dia terima kita dengan tarian-tarian adat, tapi yang dia pegang tau nggak? Tombak sama parang. Kita pikir ini dia maksudnya parang-parang kita sama tombak apa ya? Supaya kita cepat pulang apa gimana? Nah, jadi kira-kira gitu ya. Kalau misalnya, kalau dulu teorinya kan sering kalau misalnya si surveyor datang, yang ibu-ibu perawat-perawatnya mukanya puyuh gitu ya, kayak kurang tidur malam, lembab gitu ya. Jangan gitu. Apa kalau surveyor datang
kayak kita melayani dia kan juga segar katanya, ini klinik yang sudah hebat ya, udah biasa dia orangnya ramah-ramah, bagus baik, dan seterusnya. Tepat waktu ya, relax ya, relax maksudnya ya, gitu lah. Itu dokter bilang bisa ngerti tanda-tanda, kayak jawab bisa ya kayak ujian, ya balik. Masih ingat kunci tadi? Mutu 4 kunci tadi berapa? Ya. Kalau puskesmas itu solusinya. Coba. Masih ingat? Siapa yang ingat? 4 kunci mutu. Langsung aja, 2 ya. Itu kata kunci untuk kinerja. Dok, kata kunci supaya istri senang apa kuncinya? Nanti kita cross check sama ibu saya. Kata kunci untuk supaya istri senang. Dia udah nikah kan? Kalau sama kita tanya Iqbal nggak tahu sih. Ya, satu. Ya, siapa bisa jawab boleh? Membuat istri senang ada berapa kata kunci? Apa? Dodi. Dari satu kan dan nikah ya? Udah. Satu kan? Kasih uang banyak. Satu kata kunci itu bagian istri. Apa aja istri? Udah ada istrinya. Dia tidak pernah kasih kebahagiaan istri. Apa tidak tahu? Banyak ibu-ibu bisa kita cross check. Apa yang membuat bahagia kalau suami gimana? Kalau suami gimana? Ya dibantu. Satu kunci mobil. Nah, kunci rumah. 2 kunci rumah, betul benar. 3 kunci Berangkas. Dok, betul dok ya? Betul ya? Cocok lah itu ya? Di rumah, di mobil, berangkas. Oh ibu-ibunya ketawa-ketawa ya. Jadi pulang langsung kasih kunci berangkas sama ya. Nyonya isi dulu isinya berangkasnya. Oke, sekarang saya rasa mungkin sudah hampir habis. Cantik sang putri tidak terbang, membuat pangeran jatuh juga. Akreditasi tidak menyusahkan, asal dikaitkan dengan ya, bisa ya? Oke, mau tanya jawab dulu ya. Berikutnya bisa? Bisa. Kayaknya bisa. Sekarang ke TKK 1 bisa ya?